Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekar Mayang dengan NIM 2261211174 ingin menyampaikan hasil UTS dari Bapak Ahmad Mahfudi selaku pengampu mata kuliah Metodologi Studi Islam. Untuk jawaban yang pertama, mengenai tuduhan bahwa Islam merupakan hasil modifikasi dari agama Yahudi, menurut saya merupakan klaim yang tidak berdasar dan sudah banyak dibantah oleh para ulama dan sejarawan. Nah, klaim ini sering muncul karena ada beberapa kesamaan dalam ajaran Islam dan agama-agama Samawi sebelumnya. Nah, termasuk agama Yahudi dan Nasrani. Tapi kesamaan tersebut itu bukanlah bukti bahwa Islam itu meniru dari atau memodifikasi ajaran sebelumnya. Nah, melainkan karena Islam adalah agama terakhir yang menyempurnakan wahyu-wahyu sebelumnya. Nah, yang pertama mengenai penciptaan langit dan bumi dalam 6 hari. Dalam Quran surat Allah menyatakan bahwa dalam Quran surat As-Qaf ayat 38 yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Nah, konsep ini bukan hanya ditemukan dalam agama Yahudi, tetapi juga di berbagai kepercayaan yang lain. Nah, Islam mengajarkan bahwa penciptaan dalam 6 masa, bukan dalam 6 hari seperti dalam hitungan manusia biasa. Nah, dan perbedaan ini membuktikan bahwasanya Islam memiliki konsep yang unik mengenai cara penciptaan. Yang kedua mengenai hari suci dalam Islam. Dan antara Islam dan Yahudi. Nah, umat Yahudi itu menganggap kalau hari Sabtu atau Sabat itu adalah hari hari sucinya mereka. Nah, sedangkan menurut Islam, hari paling utama adalah hari Jumat, walaupun semua hari itu memiliki berkahnya masing-masing. Nah, hari yang paling utama adalah hari Jumat. Hal ini bukan merupakan kayak hasil adopsi, tapi karena dalam Islam hari Jumat itu memiliki keutamaan yang jelas sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, Inna yaumal jumu'ati sayyidul ayyam wa a'dhamuha indallah, yang artinya sesungguhnya hari Jumat adalah penghulu dari segala hari dan hari yang paling agung di sisi Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, kalau Islam hanya meniru Yahudi, maka seharusnya hari sucinya itu kan berarti sama di hari Sabtu, tetapi faktanya itu tidak demikian. Nah, yang ketiga mengenai kemiripan kosakata dalam Al-Quran dengan bahasa Ibrani. Nah, perlu kita ketahui ya, dari Al-Quran kan menggunakan bahasa Arab. Nah, dan bahasa Ibrani itu berasal dari rumpun yang sama, sehingga memiliki kesamaan dalam linguistiknya gitu, secara linguistik. Nah, hal lain bukan berarti Al-Quran itu meniru kitab Yahudi, melainkan karena kesamaan akar bahasanya. Nah, Al-Quran sendiri memiliki keunikan dan keistimewaan yang tidak bisa ditiru oleh manusia, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah di Quran surat Al-Baqarah ayat 23 yang berbunyi, Faktu bisuratim mimisli, maka buatlah satu surat semisal dengannya. Nah, selanjutnya tuduhan bahwasanya Nabi Muhammad itu belajar dari pemuka Yahudi di Syam juga tidak memiliki bukti yang sahih. Justru dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwasanya Nabi Muhammad itu seorang ummi atau tidak bisa membaca. Nah, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 48 yang berbunyi, wa ma kunta tatslu min qablihi min kitabin wa la tahutuhu biyaminik idzal ratabal mubtilun.
Nah, jika Nabi Muhammad belajar dari pemuka Yahudi, tentu akan ada bukti interaksi yang nyata sampai sekarang gitu, kayak ada ceritanya. Tapi dalam sejarah tidak ada ditemukan bukti semacam itu. Nah, wahyu yang diterima Nabi Muhammad pun langsung dari Allah melalui malaikat Jibril, bukan hasil modifikasi dari ajaran lain. Selanjutnya, jawaban dari soal yang kedua. Dalam kasus suami yang berusaha membahagiakan istrinya dengan memenuhi permintaan yang sulit didapat, dapat dianalisis menggunakan metodologi studi Islam. MSI sebagai pendekatan ilmiah dapat memahami Islam memiliki berbagai metode yang relevan dan menelaah masalah ini. Yang pertama, dari sudut pandang metode deduktif. Islam mengajarkan bahwasannya kebahagiaan dalam rumah tangga itu tidak hanya bergantung pada pemenuhan kewajiban atau pemenuhan material, tetapi juga adanya keharmonisan, kasih sayang dan ketentraman di dalam keluarga tersebut. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan lais taskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari sejenismu agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia jadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Nah, yang kedua ada metode induktif, menunjukkan bahwa banyak pasangan yang bahagia bukan karena memiliki semua yang mereka inginkan, akan tetapi karena adanya komunikasi yang baik dan saling memahami antara satu dengan yang lainnya, antara dua orang yang menjalin hubungan suami istri tersebut. Dan yang ketiga ada metode kualitatif. Nah, metode ini mengajarkan bahwasanya kebahagiaan dalam rumah tangga tidak hanya diukur dari kemampuan memenuhi permintaan pasangan saja, akan tetapi juga dari cara pasangan itu membangun hubungan yang harmonis, bagaimana mereka memperlakukan satu sama lain seperti itu. Nah, dalam kasus ini kebahagiaan istri itu tidak harus bergantung pada keberhasilan suami dalam mendapatkan barang-barang atau permintaan yang sulit, tetapi pada bagaimana mereka saling mendukung dan memahami satu sama lain serta menghormati antara satu sama lain sebagai suami dan istri. Seperti itu. Selanjutnya di soal yang terakhir, MSI sendiri adalah pendekatan ilmiah dalam memahami Islam secara akademik. Dalam konsep MSI terdapat 3 aspek utama: ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, secara ontologi sendiri, Islam adalah agama yang bersumber dari wahyu Allah, yang kebenarannya mutlak dan tidak berubah. Secara epistemologi, Islam memiliki sistem keilmuan yang sistematis dengan metode seperti tafsir, hadis, ijtihad dalam memahami ajarannya. Nah, kalau secara aksiologi sendiri, Islam dapat diaplikasikan dalam kehidupan sosial, politik, dan budaya. Intinya bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau Islam dapat disebut sebagai ilmu pengetahuan karena memiliki sistem keilmuan yang struktur dan metodologi yang dapat diuji. Al-Quran pun mendorong manusia untuk berpikir kritis dan meneliti fenomena alam. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Imran ayat 190 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab.
Nah, yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Selain itu, perintah pertama dalam Islam adalah perintah membaca sebagaimana yang sudah sering kita ketahui dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, dengan demikian Islam bukan hanya agama, tetapi juga memiliki karakteristik ilmu pengetahuan yang sistematis dan mendorong penelitian serta pemikiran yang rasional. Seperti itu. Menurut saya itu saja jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.